Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Kemarin kita sudah bahas subbab 4.1 tentang definisi dan beberapa contoh dari ring. Sekarang kita akan masuk subbab 4.2, yaitu membahas tentang hasil-hasil sederhana. Hasil-hasil sederhana pada teori ring. Gitu ya. Nah, kita masuk kepada lema 421. Lema 421 berkata demikian ya, misalkan R dengan operasi tambah dan kali itu suatu ring. Ingat ya, tambah dan kali di sini cuma notasi, tapi bukan berarti operasi tambah dan kali yang kalian kenal gitu ya. Nah, terus kita misalkan lagi, kita ambil dua unsur A dan B, anggota ringnya. Nah, maka kita punya sifat-sifat berikut. Yang pertama, A kalau dikali 0, itu sama dengan 0 dikali A, itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Terus yang kedua, sifat yang kedua, kalau A dikali inverse dari B, ingat ya, minus B itu artinya inverse dari B terhadap penjumlahan, operasi tambah. Gitu ya, operasi tambah. Berarti itu sama dengan negatif A minus A inverse dari A terhadap penjumlahan kali B sama dengan inverse terhadap penjumlahan dari AB. Terus yang ketiga, minus A inverse A dikali inverse B terhadap penjumlahan itu sama dengan AB. Terus yang D itu jika satu identitas terhadap perkalian itu ada di R memiliki identitas terhadap perkalian, maka min 1 dikali A sama dengan min A. Min 1 kali A sama dengan min A. Ingat ya, kalau dibilang minus A, minus B itu artinya inverse dari A terhadap penjumlahan dan inverse terhadap B, inverse B terhadap operasi penjumlahan. Seperti itu ya, kita kerjakan. Kita akan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya dari grup dan juga dari ring. Kita coba buktikan ya. Oke, kita mulai dari yang A. Kita mulai dari A kali 0 dulu ya. Ingat ya, kita punya ini kan. Kita punya sifat, yang pertama kita mulai ya. A kali 0 itu kan sama dengan, ini 0 di R ya. A dikali 0 ditambah 0. Gitu ya. Kita tahu karena penjumlahan dua buah identitas menghasilkan identitas lagi terhadap penjumlahan. A kali 0, berarti dari sini berdasarkan sifat distributif, ini adalah sifat, ini adalah sifat identitas terhadap operasi tambah. Terus dari sini kita punya apa nih? Ini A dikali 0R ditambah A dikali 0R. Ini sifat distributif. Jadi ingat, setiap kali menulis, kalian harus memberitahukan apa yang menyebabkan hasil di bawahnya. Itu ya, menyebabkan hasil setelahnya. Jadi ini sifat distributif. Terus, nah kita punya ini. Dan kita ingat kalau A dikali 0R, itu sama dengan apa? A dikali 0R ditambah 0R. Ini berdasarkan sifat apa? Ini berdasarkan sifat identitas terhadap tambah. Berarti dari sini kita punya apa? Kita punya A dikali 0R. Sorry, ini R-nya terlalu. Ya, A dikali 0R tambah 0R. Dengan A dikali 0R tambah A dikali 0R. Nah, ingat, kita punya sifat kanselasi. Ingat hukum kanselasi kalau kita pelajari di grup, ini kita tidak tahu apa ini, tapi kita punya ini apa nih? Anggota dari R. Ingat, R dengan operasi tambah itu grup. Ya, ini juga anggota R. Begitu juga dengan yang ini. Begitu juga dengan 0 ya. Berarti kita pakai hukum kanselasi, kita coret gitu ya. Kita punya apa? A dikali 0R sama dengan 0R. Udah ya, kita dapat. Ini pakai hukum kanselasi, hukum pembatalan ya, kanselasi atau pembatalan. Nah, terus kemudian kalau 0 dikali AR juga sama ya. Ya, kita mulai dari sini, 0 dikali 0R dikali A, itu kan sama dengan apa nih? Ya, 0 tambah 0 dikali A.
Ya, ini kita mulai 0R A ditambah 0R A. Ini pakai sifat identitas, terhadap tambah. Yang ini pakai sifat distributif. Gitu ya. Dari sini kita punya 0R dikali A itu sama dengan 0 ditambah 0R kali A. Kita pakai kanselasi, kita punya apa? 0R dikali A sama dengan 0. Ini pakai hukum kanselasi. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang A. Kita ke yang B. Yang B, kita punya apa? Kita mau tunjukkan ini ya. Kita akan tunjukkan bahwa A dikali minus B sama dengan minus A dikali B sama dengan minus dari AB. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita mulai. Sekarang perhatikan kita punya bahwa ini ya. Ingat minus dari AB itu adalah inverse terhadap operasi tambah dari AB. Ingat ya, kalau ditulis seperti itu artinya itu. Berarti apa? Kita peroleh minus dari AB ditambah AB itu pasti sama dengan 0R. Oke. Itu kan ya. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai dari A dikali minus B. Itu kan sama dengan A dikali minus B ditambah 0R. Ini kita menggunakan sifat identitas terhadap operasi tambah. Nah, ini kan sama dengan apa nih? A dikali negatif B ditambah apa? Ini ditambah AB ditambah minus dari AB. Ini pakai sifat apa? Kita pakai sifat inverse terhadap operasi tambah. Nah, terus awalnya seperti ini. Kemudian kita tukar, jadinya A dikali minus B ditambah AB tambah AB. Kita pakai sifat asosiatif terhadap tambah. Nah, terus kemudian perhatikan, ini kan sama dengan apa? Kita punya apa nih? A dikali apa? Minus B ditambah B. Ya kan? Ini ditambah minus dari AB. Ini kita menggunakan sifat apa? Distributif. Dari sini kita punya apa? Minus B ditambah B, kita punya apa? Ya 0. A dikali 0R ditambah negatif AB. Ini kita punya apa? Sifat identitas. Oh, sorry. Ini kalau ini inverse. Bukan identitas ya. Ini sifat inverse terhadap tambah. Nah, A dikali 0R berarti berdasarkan yang A kita punya ini apa? Ya, ini 0R ditambah minus dari AB. Ini kita punya pakai sifat yang A. Sudah kita buktikan tadi. Nah, berarti ini sama dengan apa ya? Minus dari AB. Ini kita menggunakan sifat apa? Sifat identitas terhadap tambah. Berarti kita punya apa? A dikali negatif B sama dengan negatif dari AB. Gitu ya. Nah, untuk minus A dikali B juga sama. Ya, minus A dikali B itu kan sama dengan minus A dikali B tambah 0R. Kalian tahu. Gitu ya. Itu saya tidak perlu tulis sifatnya seperti di atas. Ini kan sama dengan minus A dikali B ditambah apa nih? AB ditambah minus dari AB. Nah, jadi kita punya ini kurungnya ini, gitu ya. Terus kemudian kita pindahkan kurungnya, minus A dikali B ditambah AB, ditambah minus dari AB. Ini kita keluarkan B-nya, ini jadinya minus A ditambah A, dikali B, pakai sifat distributif. Ingat ya, kalian harus tulis semua sifatnya, detailkan seperti yang di atas saja, tapi saya tidak mengulang supaya kalian bisa ini ya, kita menghemat waktu. Gitu ya. Minus A ditambah A kita punya 0R dikali B ditambah minus dari AB, kita punya apa? 0R kali B ya 0.
Itu berdasarkan sifat dari A, 0R tambah minus AB, sama dengan minus AB. Ya, jangan lupa detailkan. Ini menggunakan sifat apa? Ini sifat identitas terhadap tambah. Ini menggunakan apa nih? Ini menggunakan sifat inverse terhadap tambah. Yang ini menggunakan sifat asosiatif terhadap tambah. Yang ini menggunakan sifat distributif. Yang ini menggunakan sifat inverse terhadap tambah. Yang ini menggunakan sifat yang A. Ya, dan yang ini menggunakan sifat identitas terhadap tambah. Nah, saya harap kalau ada yang mau kalian tanyakan, tolong tanyakan. Gitu ya, bisa tanya dari grup kuliah, bisa tanya juga dari komen YouTube-nya. Seperti itu ya. Oke, dari sini berarti kita punya apa? Kita punya A dikali minus B sama dengan minus A minus dari A dikali minus B itu sama dengan minus dari AB. Dan kita punya minus A dikali B sama dengan minus dari AB. Ya, dari sini, dua ini kita punya relasi apa? A dikali minus B sama dengan B. Oke, itu untuk A dan B. Oke, kemudian kita lanjut ke yang bagian C. Bagian C kita punya apa? Sama tunjukkan minus A dikali minus B itu sama dengan B. Gitu ya. Ya kalau di bilangan ya pasti sudah jelas. Gitu ya. Pasti kalian juga sudah tahu. Gitu kan? Nah, untuk ini kita menggunakan sifat yang B tadi. Kita mulai ya. Kita mulai dari nah, perhatikan ya. Dari sini oke, kita mulai. Nah, perhatikannya minus A dikali minus B, gitu ya. Itu kan sama dengan ini ya. Perhatikan. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan kita anggap ini, lihat ya, ini kan sama dengan apa nih? Sama dengan minus dari minus A dikali B. Itu ya, berdasarkan yang B tadi. Sifat yang B. Sifat B yang mana? Yang ini. A dikali minus B sama dengan minus dari AB. Ya, kita anggap A di sini minus A. Begitu ya. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita punya apa nih? Ini minus apa nih? Minus A dikali B itu kan sama dengan apa? Minus dari AB lagi. Gitu ya. Ini menggunakan sifat sama. Masih yang sama, sifat yang B. Gitu ya. Jadi minus AB. Oke, dari sini kita punya berarti apa? Ya minus 1 dikali minus 1 dikali AB. Gitu ya. Ya, kita tahu kalau ini kalau oke ya, sorry. Bukan seperti itu ya. Sorry. Ini kita punya minus ya. Kita punya apa ini? Kalau minus A. Oke, minus dari AB. Nah, sekarang kenapa bisa menuju AB? Perhatikan penjelasannya. Kita tahu di dalam, oke, saya pakai warna yang berbeda saja. Nah, perhatikan yang dalam ini adalah apa nih? Ini adalah inverse terhadap operasi tambah dari apa? AB. Begitu kan? Oke. Nah, tapi perhatikan. Kalau minus yang di luar dengan yang di dalam, ini apa? Ini berarti apa?
apa? Inverse terhadap operasi tambah dari apa? Dari minus AB. Oke. Gitu ya. Nah, kalau dalam inverse terhadap AB, berarti inverse AB apa? Minus dari AB. Nah, berarti kalau inverse dari minus AB apa? Ya kembali lagi ke sama dengan apa? B. Gitu ya. Oke, bagaimana caranya kita tunjukkan? Seperti ini. Kita dapat ini ya. Ini ada langkah yang terlewat. Tapi yang pertama kita lihat ya. Kita mulai dari ini. Minus dari minus AB. Karena ingat, kita tidak tahu ya. Ini punya satu atau tidak. Sorry, tadi saya salah tulis. Minus di sini bukan berarti minus satu. Kalau saya bilang minus satu, artinya saya mengatakan kalau ring kita punya satu. Padahal belum tentu. Ini perhatikan di sini ya. Minus dari minus AB itu sama dengan apa? Minus dari minus AB ditambah 0 R. Gitu ya. Oke. Ini kan sama dengan apa nih? Minus dari minus AB ditambah minus AB tambah AB. Nah, ini perhatikan, ini kita punya apa nih? Berarti minus dari minus AB. Ini kan sama saja ditambah apa? Minus AB. Gitu ya, minus dari AB. Oke. Minus dari AB ditambah AB. Oke. Nah, dari sini kita kurungkan ini ya, pakai sifat asosiatif. Kita tahu apa? Ini adalah inverse dari minus AB. Kalau kita tambah dengan minus AB, jadinya apa? Ya ini jadinya apa? 0R. Ini saya tulis, ini sifat identitas terhadap tambah. Ini kemudian, ini adalah sifat inverse terhadap tambah. Ini kemudian sifat asosiatif terhadap tambah. Dari sini, ini kemudian sifat ini dari sifat inverse terhadap tambah. Nah, ini sama dengan AB. Ini pakai sifat apa? Sifat identitas terhadap tambah. Oke, dari sini berarti kita punya apa? Minus dari minus AB sama dengan AB. Oke ya, berarti terjawab bahwa apa? Yang di sini ini adalah sama dengan AB. Oke, kesimpulannya apa? Minus A dikali minus B sama dengan AB. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ini bukan seperti bilangan yang kalian kenal. Yaitu minus ada minus satunya, ada satunya, minus 1 tambah 1, 0, oke. Tapi ingat bahwa ini suatu struktur ring. Operasinya dinotasikan dengan tambah dan kali. Tapi bukan tambah dan kali yang kalian kenal. Dan minus di sini artinya bukan minus 1. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak dikatakan bahwa ring yang kita punya, itu ring punya 1. Kalau kita bilang ringnya punya 1, maka kita bisa katakan kalau minus tadi menjadi minus 1. Oke ya. Karena itu kita tidak menggunakan sama sekali di sini ada kata minus 1 atau minus berapa. Jadi perhatikan baik-baik langkah-langkah ini ya. Saya tunjukkan lagi. Gitu ya. Saya ulangi. Kita di sini sudah mengeluarkan minus A kali minus B menjadi minus dari minus dalam kurung AB. Atau ini kita bacanya apa? Inverse dari inverse AB. Gitu ya. Atau inverse dari minus AB. Dengan minus AB itu apa? Inverse dari AB. Ya, dari penjelasan ini sebenarnya sudah mengarahkan kita bahwa apa? Inverse terhadap tambah dari minus AB ya sebenarnya AB. Cuman kita tunjukkan lebih matematisnya bagaimana ya di bawah sini. Gitu ya. Jadi perhatikan ini baik-baik.
kita masuk ke yang 1D. Oke, poin D. Sorry, 1D ya. Masuk yang D, dibilang apa? Jika ringnya punya 1, apa? Minus 1 kali A sama dengan minus A. Kita mulai. Sama minus 1 dikali A. Ini minus A, ingat ya. Minus A ini adalah inverse dari A terhadap operasi tambah. Ya, minus 1 kali A kan sama dengan apa nih? Minus 1 kali A ditambah 0R ya. Ini minus 1R juga. Ini sama dengan minus 1R ditambah, dikali A. Ya, dikali A ditambah apa? A tambah minus A. Gitu kan? Nah, ini sama dengan apa nih? Ini sama dengan, lihat ya. Min 1 dikali A ditambah apa? A itu kan sama dengan 1 dikali A. Gitu ya. Tambah minus A. Kenapa kita bisa tulis demikian? Karena apa? R-nya punya 1. Kita hanya bisa menulis seperti ini kalau ringnya punya 1. Unsur identitas terhadap perkalian. Begitu ya. Yang di atas-atas kita tidak pernah tulis begini kan? Iya, karena yang sifat A, B, dan C tidak mensyaratkan ringnya punya satuan. Seperti itu ya. Jadi dari sini kita punya apa? Ini sama dengan apa? Kita pakai sifat distributif ya. Ini kan sama dengan apa nih? Min 1 ditambah 1 kali A ditambah minus A. Ya, min 1 tambah 1, ingat ya, inverse. Jadi ya, inverse terhadap penjumlahan dari 1 ya, negatif 1. 0R dikali A tambah minus A. Ini kita pakai sifat dari A. 0R dikali A ya 0. Tambah minus A. Ya, berarti ini minus A. Kita punya min 1 kali A sama dengan minus A. Ya, jangan lupa tulis sifat apa-apa ya yang digunakan. Dituliskan ya. Oke, itu untuk lemma 421 ya. Lemma 421 sudah beres. Sekarang kita lanjut ke lemma 422. Gitu ya. Kita hapus dulu yang ini. Lemma 422. Oke, lemma 22 mengatakan demikiannya. Misalkan R dengan operasi tambah dan kali itu ring, maka ini untuk setiap dua unsur di R berlaku demikiannya. A ditambah B dikuadratkan sama dengan ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah AB tambah BA. Gitu ya. Buktinya bagaimana? Ya, tidak susah sebenarnya, kita menggunakan sifat distributif saja ya. Ingat, A tambah B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Menggunakan sifat distributif, ini kan sama dengan apa nih? A tambah B dikali A ditambah A tambah B dikali B. Gitu ya. A tambah B dikali A, distributif lagi apanya? A kuadrat tambah BA ditambah apa nih? AB ditambah B kuadrat. Ingat, ring dengan operasi tambah adalah grup Abel. Ya, R dengan operasi tambah itu grup Abel. Berarti apa? Penjumlahannya bersifat komutatif. Bisa tukar-tukar. Jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat tambah BA ditambah AB. Tadi kita tulis apa di atas? BA tambah AB ya. Kalau AB tambah BA, tukar lagi boleh. AB ditambah BA. Begitu ya. Oke. Nah, untuk lemma 423 dan 424 akan diberikan di video selanjutnya ya. Sekian video pertama.